Halo guys, pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu tentang embriologi. Nah, embriologi ini sendiri merupakan bagian dari kajian biologi perkembangan. Embriologi merupakan studi mengetahui embrio, mengenal embrio, dan dengan penekanan kepada pola-pola perkembangan embrio itu. Nah, di sini kita akan membahas yaitu yang pertama, gametogenesis merupakan suatu proses diploid dan haploid yang mengalami pembelahan sel dan diferensiasi untuk membentuk gamet haploid dewasa. Tergantung pada siklus hidup biologis organisme, gametosit ini dapat terjadi pada pembelahan meiosis gametosit di haploid dan menjadi berbagai gamet atau pada pembelahan mitosis sel gametogen haploid. Nah, spermatogenesis merupakan proses pembentukan sel sperma di dalam testis. Spermatogenesis ini sendiri berasal dari kata spermato yang berarti benih dan genesis sendiri berarti pembelahan, di mana terjadi di tubulus seminiferus. Spermatogenesis adalah suatu proses pembentukan spermatozoa atau sel gamet jantan yang terjadi hanya di tubuli seminiferi yang terletak di testis. Testis 90% tersusun oleh tubuli seminiferi, sedangkan yang lain yaitu 10%-nya adalah sel interstitial dan jaringan ikat. Spermatozoa yang dihasilkan oleh tubuli seminiferi dikeluarkan ke saluran reproduksi jantan yang terdapat silia dan muskulernya yang dapat menggerakkan spermatozoa dalam proses transportasi saluran reproduksi jantan tersebut. Saluran reproduksi tersebut adalah tetester, vas deferens, epididymis, vas deferens, dan terakhir di uretra, silia dan muskuler pada saluran reproduksi jantan. Tubuli seminiferi adalah tempat untuk proses spermatogenesis atau pembelahan sel gamet. Proses spermatogenesis merupakan dua proses pembelahan. Yang pertama yaitu pembelahan mitosis dan meiosis disebut dengan spermatogenesis dari 2N menjadi 2N. Yang mana akan membelah dari spermatonium sampai dengan spermatosit primer. Meiosis 1 adalah pembelahan dari spermatosit primer ke spermatosit sekunder dari 2N menjadi N. Sedangkan meiosis 2 adalah pembelahan dari spermatosit sekunder menjadi spermatid, yang mana dari N menjadi N dan yang kedua merupakan perubahan spermatid menjadi spermazoa. Di sini disebut juga dengan spermiogenesis. Spermatogenesis yang normal memiliki beberapa hormon, yaitu ada luteinizing hormon atau LH. Pada jantan juga disebut dengan interstitial cell stimulating hormone ICSH. Lalu ada follicle stimulation hormone FSH dan juga ada prolaktin androgen serta hormon lainnya. Nah, kita akan membahas oogenesis. Folikel dari telur tersusun atas sel telur, zona pluisida, ZP, zona granulasa, sel granulasa,
dan membran glanulasa sel-sel TK folikel seperti TK internal dan TK eksternal. Macam dari folikel telur ada yang primer, sekunder, pertumbuhan pada muda sampai tua, dan tersier. Terdapat juga cumulus oophorus, antrosum, folikel, corona radiata, folikel tersier, kelinci. Oogenesis berlangsung sejak janin, yaitu arestasi 1 pada lahir, profase, meiosis 1, diktioten atau oosit 1. Selanjutnya arestasi 2 pada ovulasi, metafase 2, selanjutnya atau oosit 2. Selanjutnya yaitu penyelesaian oogenesis di luar ovarium atau bahkan di luar tubuh. Kesiapan sel telur untuk bertemu yang disebut dengan diferensiasi sperma. Peran gen dalam oogenesis yaitu untuk perkembangan oplasma. Gen juga berperan sebagai pengendali setiap sifat yang berbeda pada makhluk hidup. Setiap makhluk hidup memiliki sekumpulan sifat, di mana ada sifat yang sama antara individu yang satu dengan yang lainnya. Perkembangan ooplasma berperan sebagai masuknya inti spermatozoa ke dalam ooplasma. Ada yang mengamati ialah dengan ditekan oleh ovarium, ada pula dorongan dari spermatozoon itu sendiri. Itu sampai dalam ooplasma kromatin menjadi benang-benang kromosom, kemudian membentuk gelembung-gelembung kecil yang meliputinya, membentuk selaput protonukleus jantan. Hormon yang mempengaruhi proses dari oogenesis ini yaitu ada hormon FSH atau follicle stimulating hormone yang berfungsi sebagai perangsang pertumbuhan pada sel-sel folikel tersebut. Yang kedua adalah hormon LH, yaitu luteinizing hormone yang berfungsi sebagai merangsang terjadinya ovulasi, yaitu proses pengeluaran sel telur. Yang ketiga yaitu ada hormon estrogen, yaitu berfungsi untuk menimbulkan sifat kelamin sekunder. Yang keempat yaitu hormon prosterogen, berfungsi untuk menebalkan dinding endometrium. Nah, sekianlah penjelasan dari materi spermatogenesis dan oogenesis pada kesempatan kali ini.